AC Milan dan transfer back. Nama besar beredar, rumor berisik di mana-mana, tapi kenyataannya berbeda jauh. AC Milan disebut mendekati banyak bek top Eropa, namun satu persatu mulai gugur dari daftar. Fabrizio Romano akhirnya buka suara dan pesannya sangat jelas. Romano menegaskan bahwa Milan tidak pernah bernegosiasi untuk Axel Disasi, bukan hampir, bukan tertarik serius, tidak pernah dimulai. Hal yang sama juga berlaku untuk Niklas Sule, dua nama yang ramai di media, tapi kosong di meja negosiasi. Setelah menuntaskan transfer penyerang baru, fokus Milan kini beralih ke lini belakang. Rossoneri mencari bek yang bukan hanya menambah jumlah, tapi juga kualitas. Dalam beberapa hari terakhir, banyak nama ditawarkan ke Milan. Sebagian hanya sebatas proposal tanpa tindak lanjut. Sebagian lain baru masuk tahap evaluasi internal via Aldo Rossi. Namun menurut Romano, Disasi hanya ditawarkan ke Milan dan langsung ditahan, tidak ada langkah lanjutan. Tidak ada pembicaraan resmi, tidak ada negosiasi berjalan. Sule pun sudah disangkal sejak beberapa hari yang lalu. Masalahnya jelas, terlalu banyak nama palsu beredar, sementara Milan bekerja dalam senyap. Solusinya juga tegas, klub hanya bergerak pada target yang benar-benar sesuai rencana teknis. Jadi ketika nama tertentu terus muncul di media, itu belum tentu datang dari Milan, bisa jadi hanya suara dari luar. JIJS meroket. Nilai pasar JIJS melonjak tajam. Dari pemain bernilai di bawah 1 juta euro, kini tembus 2 digit juta. Dan AC Milan mulai serius melirik sang kapten timnas Indonesia. Ini bukan sekedar kenaikan harga, ini sinyal bahwa JIJS sudah masuk radar elit Serie A dan siap naik kelas ke level raksasa Italia. Karir JIJS di Italia terus menanjak tajam. Bek berusia 25 tahun ini menunjukkan konsistensi luar biasa sejak pindah dari Venezia ke Sassuolo. Di kompetisi tertinggi Italia musim ini, IJS langsung mengunci posisi inti dengan 15 penampilan, menjadi bagian penting dari sistem 3 bek. Data terbaru Transfermarkt memperlihatkan lonjakan yang mencolok. Desember 2023, nilai pasar IJS masih di angka 900.000 euro. Kini valuasinya menyentuh 10 juta euro atau lebih dari 170 miliar. Lonjakan ini lahir dari performa stabil di klub, ditambah peran krusialnya bersama timnas Indonesia. Adaptasi cepat, ketenangan membaca permainan, dan disiplin taktik membuat namanya makin sering dibicarakan di Italia. AC Milan tidak tinggal diam. Rossoneri dilaporkan sudah mengirim scout langsung untuk memantau IJS, namun jalan menuju San Siro penuh tantangan. Sassuolo hanya membuka pintu jika ada tawaran di atas 10 juta euro. Masalahnya Milan tidak sendirian. Inter dan Juventus juga ikut memantau dengan intens. Persaingan ketat ini justru mengukuhkan satu hal, JIJS kini resmi menjadi salah satu aset terpanas di bursa transfer Serie A. AC Milan fokus Vlahovic. AC Milan diam-diam menyiapkan langkah besar. Bukan rumor singkat, bukan manuver dadakan. Nama ini sudah dipantau berbulan-bulan dan kini waktunya mulai terlihat. Dusan Vlahovic bukan sekedar target, ia adalah peluang emas. Kontraknya habis musim panas nanti, cedera bukan penghalang jangka panjang. Dan di bawah Massimiliano Allegri,
koneksi ini justru semakin kuat. Milan sedang membangun sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar transfer biasa. Sejak kedatangan Allegri, arah kebijakan Milan berubah. Fokus pada pemain bernilai tinggi dengan resiko finansial rendah. Vlahovic masuk kategori sempurna, striker top, usia matang, dan berpotensi didapat gratis. Sementara itu Milan bergerak realistis. Andrej Kostic menjadi fokus saat ini. Kesepakatan personal sudah tercapai, tinggal menunggu kesepakatan antar klub. Namun Kostic bukan akhir cerita, ia justru bagian dari rencana jangka panjang. Menurut Alfredo Pedula, hubungan kuat antara agen Vlahovic, Darko Ristic, dan Milan semakin terkonfirmasi lewat proses Kostic. Kontak tidak pernah terputus sejak September. Semuanya berjalan tenang, terukur, dan penuh perhitungan. Milan butuh striker elit tanpa menghancurkan neraca keuangan. Solusinya bukan belanja panik, melainkan kesabaran, timing, dan relasi yang tepat. Jika semua berjalan sesuai rencana, musim panas nanti bisa jadi momen penentu arah baru Rossoneri. Masa depan Nkunku di Milan. Transfer besar tidak selalu berarti dampak besar. Di AC Milan, nama Christopher Nkunku kini berubah dari harapan menjadi tanda tanya internal klub. Faktanya, masa depan Nkunku di Milan sudah dibahas hanya beberapa bulan setelah ia datang. Bahkan pintu keluar mulai terbuka lebih cepat dari rencana awal. Menurut laporan Daniel Longo dari calciomercato.com, akar cerita ini bermula sebelum tanda tangan kontrak. Iglitare melihat Nkunku sebagai peluang pasar langka, sementara Giorgio Furlani justru ragu. Harga 38 juta euro plus bonus dianggap terlalu beresiko, apalagi Milan sudah lebih dulu berinvestasi besar pada Jasari. Namun Tare yakin hubungannya dengan agen super Pini Zahavi menjadi kunci. Relasi panjang sejak era Lazio membuat Tare percaya bahwa resiko ini bisa dikendalikan. Masalahnya muncul di lapangan. Nkunku jauh dari versi eksplosifnya di RB Leipzig. Minim gol, minim dampak, dan laporan menyebut bahwa sang pemain tidak bahagia. Kondisi ini juga dirasakan Allegri dan manajemen klub. Kini solusi ekstrim mulai dipertimbangkan. Sebelum akhir tahun, Tare dan Zahavi dijadwalkan bertemu. Agenda utamanya jelas, membuka jalan keluar untuk Nkunku. Milan siap mendengar tawaran. Keputusan ini bisa mengubah banyak hal, bukan hanya nasib Nkunku, tapi juga arah kebijakan transfer Milan ke depan. Antara keberanian mengambil peluang atau kembali ke jalur kehati-hatian.